warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UIN Mataram. Perkenalkan, nama saya Muhana Waratul Hanifah. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 pada UIN Mataram, sekaligus guru mata pelajaran Akidah Akhlak pada Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kedung Banteng, Ngawi. Perkenankan, saya membawakan materi tentang keteladanan kisah Nabi Ayub alaihissalam di kelas 6 semester genap tahun pelajaran 2024-2025 dengan model pembelajaran berbasis deep learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu dipimpin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan pelajaran akidah akhlak pada bab keteladanan kisah Nabi Ayub. Pernahkah kalian mengalami suatu ujian? Pernah. Contohnya. Siapa yang pernah sakit? Saya. Sakit. Ketika kamu sakit berobat nggak? Berobat. Kamu berdoa nggak? Berdoa. Gimana doanya? Ya Allah. Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami. Biasanya orang yang sakit itu seringnya adalah semakin dekat dengan Allah. Berarti sakit itu juga ada hikmahnya, mendekatkan diri kepada Allah. Kalian pernah tahu kisah Nabi Ayub? Pernah. Yang sekolah dunia atau TPA itu pasti sudah pernah mendengar kisah Nabi Ayub. Kita akan menyimak sebuah video tentang kisah Nabi Ayub. Kalian dengarkan, kalian semak dengan sesama. Sebentar. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shur ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya,
anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? "Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub?" Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Keesokan
membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Shor ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi video tentang cerita kisah Nabi Ayub. Nanti habis ini kalian ada tugas, yaitu menyimpulkan kisah cerita Nabi Ayub yang sudah kalian dengarkan tadi. Paham ya? Ini. Nah. Kalian menyimpulkan bentuk-bentuk ujian yang dialami Nabi Ayub. Ya. Kalian ceritakan secara singkat bentuk ujian yang dialami Nabi Ayub. Kemudian kalian juga disuruh menyebutkan hikmah dari kisah Nabi Ayub. Ya. Nanti dari kelompok sini 1, dari sebelah selatan 1. Ditulis rapi, dipresentasikan ke depan satu-satu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Diskusi. Kalian belajar diskusi. Tadi sudah paham tak tentang ceritanya? Sudah. Ceritanya tentang dari pertama Nabi Ayub, seorang dermawan yang kaya raya, kemudian diberi ujian mulai dari ternaknya mati semua, hartanya, istilahnya kalau orang itu bangkrut, terus anaknya meninggal semua, diberi sakit. Kalian sebutkan di situ, diceritakan di situ bentuk-bentuk ujian Nabi Ayub apa saja. Kemudian kalian menyimpulkan hikmah dari kisah Nabi Ayub. Bisa dimulai dari sekarang. Salah satu saja yang menulis. Sing yang kamu ingat apa? Terus kamu tulis di kertas kosong, nanti disatukan dengan punya teman-teman yang lain jadikan satu. Misalnya Vika, aku ingatku ini, terus Aira ingatku ini, terus jadikan satu. Disutarnya ke siapa? Mbak Siva. Terus yang dari sini juga Pak Is, ingatku ini ditulis di kertas itu. Nanti digabungkan. Siapa yang nulis? Mbak Umaira. Apa siapa? Giza misalnya. Ditulis jadi satu, nanti dibaca. Ya, dari kisah Nabi Ayub tadi, kalian disuruh menyebutkan atau menceritakan bentuk-bentuk ujian yang dialami Nabi Ayub. Ujiannya apa wae? Apa saja ujiannya? Sudah? Sini yang sini sudah? Sudah, dari sana dulu. Perwakilan yang kelompok A. Coba. Siapa yang mau mewakili? Nah. Satu. Langsung dibaca.
dibaca di depan. Iya, langsung sini. Ya, ya, ya. Kami kelompok Saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kisah Nabi Ayub. Awalnya, Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya. Beliau mempunyai ternak yang sangat banyak. Beliau juga seorang yang dermawan, suka menolong dan suka menyumbangkan hartanya kepada fakir miskin. Lalu dia diberi cobaan oleh Allah, yaitu semua ternaknya mati. Tetapi Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Suatu hari kemudian diuji lagi dengan semua anaknya meninggal dunia. Tapi Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Suatu hari kemudian diuji lagi dengan penyakit kulit yang menjijikan. Tetapi Nabi Ayub tetap bersyukur dan sabar atas ujiannya. Lalu dia diusir oleh penduduk desa karena takut tertular penyakitnya. Itu ujiannya. Hikmahnya selalu bersyukur kepada Allah, menggunakan waktu sebaik-baiknya, sabar menghadapi musibah, hanya mohon pertolongan kepada Allah. dengan Rasul. Terima kasih Mbak Siva. Sekarang dari kelompok B, siapa yang mewakili? Ayo, oke, Mbak Baik. Sekarang kita ada kabel. Saya perwakilan dari kelompok B ini akan akan mempresentasikan mempresentasikan kisah kehidupan Nabi Ayub. Ada seorang lelaki kaya raya dan dermawan. Itu adalah Nabi Ayub. Pada suatu hari Nabi Ayub telah diuji kesabaran dengan berbagai ujian. Satu, tanaman dan ternak hewan telah mati terkena penyakit hama tanpa tersisa satupun. Dua, semua anak ke-12 anaknya telah meninggal dunia. Nabi Ayub telah bersyukur kepada Allah dan tetap beribadah. Tiga, terkena penyakit kulit sekujur tubuh kurang lebih 18 tahun. Nabi Ayub dan istrinya telah diusir oleh warga sekitar dan demi hari penyakitnya semakin parah. Lalu Nabi Ayub berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan dan oleh Allah diberi petunjuk dengan firman Allah di surah Sad ayat 42. Letaklah kakimu dan muncullah air untuk meminta kesembuhan dan oleh Allah diberi petunjuk dengan firman Allah di surah Sad ayat 42. Letaklah kakimu dan muncullah air untuk mandi dan minum. Setelah itu penyakitnya sembuh dan diberi pembalisan hartanya oleh Allah 2 kali lipat. Hikmahnya, kita harus selalu bersabar dan menghadapi cobaan harus bersabar. Terima kasih. Berikan aplaus. Yang kedua, nanti setelah ini karena insya Allah kalau sudah paham, nanti akan diberi lembar kerja 1 anak 1, 10 soal ABC. Ini bagikan ya, biar cepat. Silakan dikerjakan. Sudah pegang kartu punya temannya? Kita bahas, kita analisis
dengan kekayaan. Dia hanya meri atau iri dengan ketaatan hambanya Allah. Paham? Kenapa? Ibu tidak perlu dengan kekayaan. Yang benar berarti B. Ketaatan kepada Allah. Nomor 3, ujian yang pertama menimpa Nabi Ayub adalah kehilangan harta benda atau anaknya dulu? Harta benda dulu. Berarti yang mana? Yang B. Setelah harta benda baru kehilangan anak. 4. Bagaimana reaksi Nabi Ayub ketika hartanya diambil oleh Allah? Tetap bersyukur dan memuji Allah. Tetap bersyukur dan memuji Allah. Bagus. Nomor 5, ujian kedua yang menimpa Nabi Ayub. Kehilangan kesadaran anak-anak. Ujian yang kedua, Kehilangan anak-anak. kehilangan anak-anak. Anaknya 12 orang meninggal semua. Yang keenam, istri Nabi Ayub bernama siapa? Siti Rahmah. Siti Rahmah. Yang ketujuh, apa yang diminta istri Nabi Ayub kepada Nabi Ayub? Memohon kepada Allah SWT agar dibebaskan dari kesusahan. Minta kesembuhan dari penyakit. Atau meminta kesembuhan dari penyakit. Jadi jawabannya dulu. Apa yang diminta Nabi Ayub? Dari kisah tadi, Siti Rahmah. C. Nomor 10, salah satu hikmah dari kisah Nabi Ayub. Pentingnya bersabar dalam menghadapi cobaan. Pentingnya bersabar dalam menghadapi cobaan. Boleh dihitung betulnya? Ada yang betul semua? Yang salah semua ada enggak? Salah semua ada enggak? Alhamdulillah. Paling banyak salah berapa? 2. Sudah sebutkan. Zuratul 9, bagus. Syifa 8, Aira 10. Jadi plus dong. Vika 10, plus lagi. Zalin juga 10. Faiz 9, juga masih bagus. Zulfa 9, Humaira 8 juga masih bagus. Iza mana ini? 8 bagus. Zahra 10. Selanjutnya setelah kita mengerjakan, kita akan menyimpulkan. Kesimpulan dari kisah Nabi Ayub dan hikmahnya. Kesimpulan, Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Kemudian iblis itu iri kepada Nabi Ayub. Kemudian meminta kepada Allah untuk memberi ujian kepada Nabi Ayub. Yang pertama ujiannya menjadi miskin, harta bendanya hilang atau musnah. Yang kedua, kehilangan anak-anaknya, 12 anaknya meninggal semua. Yang ketiga diberi sakit. Sakit apa?
sakit kulit sampai orang-orang menjauhinya karena saking jijiknya. Oh, gila. Untuk refleksi, nah ini hikmahnya. Untuk menghadapi ujian kita harus dengan sabar, memperkuat iman dan takwa. Ada nggak yang diberi ujian terus sambat, kemudian terus dia marah-marah, menghujat, marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya diberi? Ada tidak? Ada. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus meneladani kisah Nabi Ayub. Biarpun sakit tetap bersabar. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada Allah. Bahwa setiap ada ujian pasti ada kesuksesan. Iya no? Iya enggak? Setiap ada masalah pasti ada penyelesaian. Setiap ada ujian nanti ada kesuksesan. Yang keempat, meneladani kesetiaan. Setia siapa yang dimaksud? Rahmah. Apapun keadaan suaminya, berbuat seperti apa, tetap setia, tidak ada niatan untuk meninggalkan suaminya. Dan Nabi Ayub setia kepada siapa? Kepada Allah. Setia, selalu beriman, taat kepada Allah. Yang keenam, introspeksi diri. Kisah ini mengajak kita untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian untuk pelajaran akidah. Nanti sampai ketemu pelajaran akidah minggu depan ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Masih ada pertanyaan? Iya. Sekian dari Buana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.